Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini Mami mau masak tentang buncis balado. Wah, ini tuh paling enak kalau kita makannya di awur-awur gini pakai nasi anget. Dijamin nggak mau berhenti makan dan pengen nambah terus. Nggak ada lauk yang lain juga nggak apa-apa bun. Pakai ini aja udah enak banget. Yang pengen tahu cara bikin dan bahannya apa aja, yuk simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada kentang, buncis, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, pete, penyedap rasa, gula, dan garam. Nah, cabai merah dan juga cabai rawitnya wajib direbus dulu ya bun, biar lebih enak. Selanjutnya kita potong-potong kentangnya. Potong dadu atau sesuai dengan seleranya masing-masing. Nah, kalau udah selesai lanjut kita potong buncis. Jangan terlalu panjang ya bun, kita sesuaikan saja dengan selera kita. Kalau udah selesai, kemudian kita sisihkan. Lanjut haluskan kemiri, bawang merah, lalu bawang putih. Halusinnya kita pisah dengan cabai ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian selanjutnya kita haluskan cabai merah dan juga cabai rawit. Lalu haluskan. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian selanjutnya kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kemudian kita goreng buncisnya terlebih dahulu. Gorengnya sebentar aja ya, cukup alum, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah selesai, lanjut kita goreng kentangnya. Jangan lupa diaduk-aduk agar matangnya merata. Nah, ini kentang yang sudah matang, kemudian lalu kita angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak, kemudian kita tuang bumbu halus yang sudah kita blender tadi. Masak hingga benar-benar matang. Nah, jika sudah matang seperti ini, kemudian kita masukkan buncis dan juga kentang yang sudah kita goreng tadi. Lalu aduk-aduk, kemudian selanjutnya tambahkan pete. Kalau teman-teman gak suka pete, boleh di skip ya. Lalu garam, penyedap rasa, dan gula merah yang sudah disisir ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit air agar semua bumbunya meresap. Lalu masak lagi hingga airnya menyusut dan meresap ke kentang dan buncisnya. Jika semuanya sudah pas, siap kita sajikan. Siapkan mangkok atau piring, kemudian kita tuang kentang buncis baladonya. Nah, ini Mami udah siapin nasi anget, yuk mari kita makan. Wah, ini tuh apalagi kalau makannya di awur-awur ke nasi anget gini. Wah, ini tuh tambah nikmat banget. Dijamin pasti pengen nambah terus. Ini tuh rasanya raos pisan. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di sajian dapur Mami. Hari ini Mami mau masak tumis bunga pepaya dan tips-tips agar tidak pahit, tetap nikmat dan semuanya pasti. Yang pengen tahu cara bikin dan tipsnya apa aja, yuk simak terus videonya sampai selesai. Pertama Mami mau iris bumbunya terlebih dahulu. Yang pertama ini ada bawang putih, kita iris-iris seperti ini. Nah, kalau udah selesai lanjut kita iris bawang merahnya. Lanjut kita iris-iris cabai hijau. Nah, di sini Mami juga mau tambahkan daun salam dan juga lengkuas ya, teman-teman. Lalu sisihkan. Lanjut kita rebus air hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, masukkan bunga pepayanya. Nah, ini dia tips agar tidak pahit, yaitu kita tambahkan pucuk daun jambu biji yang masih muda gini ya bun. Tambahkan sedikit garam,
Kemudian kita masak atau kita rebus hingga matang. Nah, kalau daun jambu bijinya sudah berubah warna dan matang seperti ini, lalu kita angkat ya. Lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam dan juga lengkuasnya tadi. Kalau sudah setengah matang, kemudian kita masukkan teri yang sudah dicuci bersih ya. Aduk lagi, lanjut masukkan bunga pepaya yang sudah kita rebus tadi, tambahkan sedikit air, masukkan garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau semuanya sudah pas, siap kita sajikan. Siapkan piring, kemudian kita tuang tumis pepaya terinya. Wah, ini tuh dijamin bikin nambah nafsu makan nih teman-teman. Dan dijamin rasanya tuh nggak ada pahitnya sama sekali. Dan pastinya ini tuh raos pisan. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di sajian dapur Mami. Di video kali ini Mami mau masak menu yang bikin nambah nafsu makan. Dijamin nasi pasti bakal cepet habis dan gak mau berhenti nambah terus. Yang rasanya udah pasti enak banget, pedes. Pokoknya ini tuh bikin nagih banget. Yang pengen tahu cara bikinnya, simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada 1/4 kilo jengkol, teri, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir. Langkah pertama, di sini Mami mau iris-iris dulu jengkolnya. Setelah jengkolnya dibelah menjadi 2, kemudian selanjutnya kita iris atau potong-potong jengkolnya menjadi 3 bagian seperti ini. Ulangi hingga selesai. Nah, kalau udah selesai, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut panaskan minyak, kemudian kita goreng jengkolnya. Tips dari Mami agar jengkolnya empuk, pulen, goreng dengan api kecil dan juga sering dibolak-balik ya. Nah, kalau udah matang kayak gini, kemudian angkat lalu sisihkan. Selanjutnya kita goreng terinya juga ya. Goreng hingga matang seperti ini. Nah, kalau udah matang lalu angkat dan sisihkan kembali. Nah, kalau jengkol dan terinya sudah kita goreng, selanjutnya kita di sini mau goreng bumbu-bumbuannya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Nah, kalau udah matang kayak gini, kemudian angkat ya. Selanjutnya siapin ulekan. Nah, kita tuang bumbu yang sudah kita goreng tadi. Lalu haluskan. Boleh juga dihaluskan menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Tapi menurut Mami kalau pakai ulekan gini rasanya tuh pasti lebih nikmat banget. Nah, kalau sudah selesai kemudian kita panaskan minyak lagi. Lalu kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Goreng-goreng, osreng-osreng sampai bumbunya mateng dan juga wangi. Kemudian lanjut kita tambahkan garam, lalu penyedap rasa, dan terakhir masukkan gula pasir. Aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, masukin jengkol yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk lagi, kemudian tambahkan sedikit air agar sambalnya ini meresap ke jengkolnya ya. Lalu tambahkan teri yang sudah digoreng tadi, aduk lagi. Jika semuanya sudah pas dan tercampur rata, siap kita sajikan. Siapkan piring, kemudian kita tuang sambal jengkol terinya. Wah, ini tuh dari wanginya aja udah bikin nafsu makan dan pengen cepet-cepet ambil piring dan juga nasi anget nih teman-teman. Dan rasanya udah pasti dijamin raos pisan. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di sajian dapur Mami. Di video kali ini Mami mau masak olahan ati ampla yang beda dari yang lain, yang rasanya pedas, manis, gurih, tidak bau amis. Pokoknya dijamin semuanya pasti suka. Yang pengen tahu cara masaknya dan bahannya apa aja, yuk simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama Mami mau rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan ati ampela yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian nah ini dia tips agar tidak bau amis, tambahkan daun salam dan juga geprekan jahe. Kemudian nah ini dia yang sudah matang ya. Angkat dan tiriskan, kemudian kita potong-potong. Besarnya bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Nah kalau semuanya udah selesai dipotong-potong, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita potong-potong bumbunya ya. Di sini ada 4 siung bawang putih. Kemudian ada 6 siung bawang merah. Kemudian ada 20 biji cabai hijau, kita belah seperti ini ya. Nah ini dia tambahannya daun salam dan juga lengkuas. Panaskan minyak, sebelumnya kita akan goreng ati ampelanya ini terlebih dahulu ya teman-teman. Gorengnya cukup setengah matang saja. Nah kalau udah seperti ini, angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak lagi. Kita tumis bumbu yang sudah kita iris-iris tadi. Masak hingga layu atau setengah matang. Kalau udah setengah matang, kita masukkan ati ampela yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk, tambahkan sedikit air. Kemudian penyedap rasa, kecap manis, dan terakhir ada gula pasir. Aduk lagi dan jangan lupa koreksi rasa ya. Bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Nah kalau semuanya sudah matang dan rasanya sudah pas, matikan kompor dan siap kita sajikan. Siapkan tempat, piring ataupun mangkok. Kemudian kita tuang, tumis ati ampela cabai hijaunya. Dimakan pakai nasi anget, ini tuh udah nikmat banget. Dan rasanya dijamin raos bisa. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari sajian dapur Mami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.